wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina Mustafa sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari 3 hari lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita harus mengerti tujuan dan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini saya minta memakai whiteboard supaya saya bisa menjelaskan hal yang sangat fundamental. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan bulan Ramadan insyaallah sampai akhir sehat walafiat, seoptimal mungkin karena di kesempatan kita bisa jadi di Ramadan yang terakhir. Alhamdulillah, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik, berangkat dari outcomes ya, berangkat dari tujuan. Tentu kalau kita mau berjalan kemanapun gitu, apalagi zaman sekarang, kalau kita pakai Gojek, Grab atau apalah, pasti ditulis dulu tujuan akhir, gitu ya. Kalau tujuan akhir bisa ketahuan maka bisa keukur semuanya. Bayangkan kalau kita naik mobil, naik kendaraan, kita tidak tahu tujuan. 1 hari, 2 hari, 3 hari Ramadan, 4 hari Ramadan, tujuannya takwa apa? Nggak tahu. Ini yang agak repot. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini saya akan bisa menjelaskan tujuan daripada Ramadan itu apa. La'allakum tattaqun. Jadi ini please tolong direkam baik-baik karena jarang sekali membahas ini detail. Jadi saya ini orang perfeksionis. Jadi saya harus pakai dalil semuanya, tetapi setelah saya lihat, wah waktunya tidak cukup. Jadi contoh takwa, bicara takwa itu semua dalil takwa saya keluarkan, Quran, hadis semua. Sehingga pemahamannya bukan berdasarkan teori kita sendiri, tapi berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita masih di sini. Kita masih di sini. Kalau sholat, saya mau ini bacanya ada yang salah berkali-kali. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Jadi waktu itu sering diundang beberapa kali dari tahun 2014 sampai tiap tahun ke Amerika, Kanada untuk ya dari state ke state hanya disempatkan 2 jam satu kota. Tolong terangkan takwa. Saya bingung karena 2 jam itu tidak cukup. Saya menjelaskan 1 bulan penuh. Karena saya semakin profesionalis jadi lama-lama akhirnya saya bikin yang simpel, buat yang simpel, terus semakin dapat tuntutan untuk sesimpel mungkin. Nah ini yang akan saya terangkan sesimpel mungkin. Inilah kepada Bapak Ibu semua saya akan gambarkan bagaimana tentang takwa itu seperti apa. Pertama, definisi takwa. Yang kedua, dimensi takwa. Yang ketiga, pilar takwa. Yang keempat, performa standar takwa. Dan yang dahsyat lebih paradigma takwa. Oh ini dapat semua, kita bisa mengukur ketakwaan kita. Ya, kita bisa mengukur ketakwaan kita. Maka itu saya minta whiteboard. Kebetulan di kuliah subuh, ya. Kepala kita jadi 1 ton, gitu kan? Jadi yang mereka jadi belum tentu dapat. Saya akan menerangkan dengan cepat, gitu kan? Hitungan menit. Pertama, takwa itu apa? Di dalamnya ada unsur apa saja, itu dimensi takwa. Kemudian pilar takwa itu apa? Dari pilar takwa
takwa ini kita bisa mengukur saya itu baru outcomes daripada pilar takwa yang disebut dengan ihtisab, performance standarnya. Itu semua akan keluar dengan satu titik namanya paradigma takwa itu. Dari waktu yang singkat ini pembekalan tentang takwa. Jadi tolong Bapak-Bapak Ibu perhatikan dengan sebaik-baiknya gitu. Sehingga kita tidak ada lagi pertanyaan sebetulnya iman dan wahtisaban seperti apa. Karena kita akan selalu dengar man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa penuh dengan keimanan dan harapan ridha Allah, maka dihapuskan dosa-dosa yang sebelum. Waduh, kok terjemahannya janggal sekali. Karena semua terjemahannya begitu. Nah ini yang akan saya dalamin. Oh tidak sesederhana itu. Ya maka itu mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya buka kartu saya ini baru tidur sejam setengah itu udah maksimal. Ini baru sampai Jakarta tadi malam. Baik, saya akan berdiri di situ. Saya coba ya. Bapak Ibu, saya akan terangkan tentang takwa. Mudah-mudahan bisa jelas. Bismillah. Takwa itu sendiri secara bahasa adalah menjaga dan memelihara, menjaga atau memelihara. Dan setiap hari kita mengucapkan ini, setiap hari. Tidak ada satu hari pun tanpa lisan kita mengucapkan kalau kita berzikir. Contohnya Allahumma barik lana, terus fima wa qina. Asal usulnya adalah waqayatu wiqayatan wa qina. Ini asal usul kata takwa, waqa ya wiqayatan. Itulah asal usul takwa. Wa qina bahasa Indonesianya dan lindungilah kami. Wa qina, lindungilah kami. Wa qina ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lindungilah, jagalah kami, peliharalah kami dari api neraka secara bahasa. Jadi nanti saya akan terangkan ada dua ayat kauniyah dengan ayat kauliyah. Ini nggak apa-apa ini gambar yang sono saya di sini. Kita nggak inisiatif ke sini saya gitu. Ada orang yang nggak bersuara gitu. Nah begitu maksud saya. Memang inisiatif itu tidak ada yang jual. Gitu. Presiden kita pun belum punya inisiatif. Mahal. Jadi Solo kesini lagi gitu kan, atau rebel aja lah gitu. Ini namanya pemain jadi sutradara gitu. Baik, biar cepat. Ada dua ayat kauniyah itu alam semesta. Saya akan menjelaskan secara alam semesta. Alam semesta, kalau bicara lintas agama di Tuhan, lintas agama dulu, lintas agama menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan agama, maka menentukan agama itu benar atau tidak harus sama dengan alam semesta karena satu sumber. Bapak Ibu, saya ngomongnya agak cepat karena waktunya mepet, ya. Jadi kalau Anda ngantuk sedikit aja, belum tentu paham. Yang melotot aja belum tentu paham. Seluruh agama di muka bumi, selain Islam, nggak ada yang masuk akal. Tidak sesuai dengan alam semesta. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, itu nggak ada yang masuk akal. Tapi mereka meyakini alam semesta dari Tuhan. Tuhan menciptakan agama. Semua agama mengatakan dari Tuhan. Alam semesta dari Tuhan. Dia lupa yang ini sama dengan. Maka itu berbicara takwa itu jangan pemahamannya parsial. Parsial itu maksudnya gimana? Sepotong-sepotong lah. Pakai bahasa yang gampang aja, nggak usah pakai bahasa yang susah-susah. Sepotong-sepotong gitu ya. Tidak secara utuh. Kalau saya bicara secara proporsional, puyeng lagi. Nggak secara utuh. Saya berusaha untuk pakai bahasa gaul semua. Ini baru saya bikin buku bahasa ngobrol. Jadi anak SD, SMP, SMA sampai orang profesor pun bisa datang. Kalau pakai bahasa yang susah-susah, tujuan buku memang mau pamer bahasa apa ya. Yang penting keluar akhlak. Maka saya coba ngobrol, jadi bahasa ngobrol gitu. Ya. Baik lagi tadi,
Ini bicara Tuhan memberi alam semesta. Tuhan menciptakan agama sebenarnya alam semesta. Toyota bikin Kijang Innova, Toyota bikin manual booknya, buku petunjuknya sama karena satu sumber, jelas ya? Halo? Nah, satu-satunya agama yang sesuai dengan alam semesta hanya ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam memberikan akal, memberikan hati. Alam semesta ada akal, ada hati, semua secara utuh. Saya tidak bicara integrated konsep, itu yang bahasa-bahasa kayak gitu ya. Udah secara utuh. Kalau bahasa Quran dukhul fisil mikafah, masuklah Islam secara utuh. Maka melihatnya secara utuh, semua dilihat secara utuh. Ya, maka itu kalau kita berbicara tentang ibadah, sholat, menitikkan air mata, semua agama juga menitikkan air mata. Tapi agama-agama selain Islam nggak pakai akal. Semua selain Islam nggak pakai akal. Mohon maaf, wah ini internal kita. Bayangkan gondrong, celana pendek, telanjang begitu. Jadi Tuhan. Bagaimana itu? Jadi satpam yang gak diterima, aku jadi Tuhan gak ceritanya. Kenapa mereka nggak ngasih porsi akal? Akal adalah bagian daripada alam semesta. Maka dalam bahasa Arab ada istilah. Nah ini yang saya mau pakai ini. Ayat-ayat kauniyah. Nah ini pakai nanti nih ayat kauniyah. Kauniyah itu pakai kaf. Kaun itu alam semesta. Kauniyah. Nanti saya translate. Kalau Al-Quran ayat kauliyah, perkataan dari halaman pertama Al-Fatihah sampai ujungnya An-Nas, itu kauliyah, perkataan. Kauliyah, kauniyah. Ini bukan promosi jualan, haram jualan di masjid, haram ya. Toyota bikin Kijang Innova. Kijang Innova namanya kauniyah. Bikin buku petunjuk manual booknya namanya kauliyah. Wal asri innal insana lafi, itu perkataan namanya kauliyah. Perkataan. Kauniyahnya ya kita dengan waktu kita, insan ya kita. Ini namanya kauniyah, alam semesta. Halo? Subhanallah. Alladzi at'amahum min ju'. Dia Allah yang menghilangkan lapar. Kasih makan, kita yang lapar. Perkataan tadi namanya ya perkataan. Firman Allah, badan kita ada makanan, terus kita makan, hilang lapar, itu namanya Oke, sekarang bahasa ayat-ayat ini adalah bahasa Indonesia. Ayat adalah tanda-tanda alam kebesaran Allah dalam alam semesta. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat. Sebetulnya kehidupan kita ini penuh dengan mukjizat. Tapi kita nggak mikir. Bagaimana tidak? Anda bercermin, tubuh Anda sebesar ini, itu dari sperma, setetes air, gitu kan. Dari air yang muncrat. Kita ini, kok istilah muncrat? Quran yang ngomong. Falyanzur insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Hai manusia, lihat dari apa Anda diciptakan, dari setetes air yang terpancarkan. Itu bahasanya muncrat apa Betawi banget. Jelas kan? Nah, sperma itu dipancarkan, spermanya itu namanya kauniyah, alam semesta. Teks Quran mimmain dafiq, dari air yang terpancarkan, itu jelas ya, antara dua ya jelas. Cepat waktunya Ben, gitu kan. Jadi saya nasihatin diri saya, gitu kan. Nggak mungkin itu ngomong. Oke, jelas. Maka saya menerangkan semua, saya terangkan dengan dua sisi. Alam semesta sebagai dalil. Alam semesta dari siapa? Wahyu dari siapa? Allah. Dua-duanya dari Allah. Jadi saya menerangkan dari dua sisi. Jelas ya? Nah sekarang di dalam alam semesta, ayat kauniyah alam semesta, perilaku menjaga dan memelihara tidak lepas dari dua unsur. Dan unsurnya semuanya adalah affection, rasa. Gak usah pakai bahasa afeksi. Rasain, pakai rasanya, rasain. Oke, saya menjaga anak saya menjaga istri saya menjaga rumah saya menjaga tubuh saya. Itu tidak lepas dari, pertama, rasa cinta dan rasa takut. Tuh lihat tuh gambarnya, love. Cinta itu berangkatnya dari jidat sampai dari dada. Lalu takutnya dari jidat sampai dari dada.
Betawinya keluarin, gitu kan? Dari sini apa? Gue deg-degan, mana ada deg-degan ini? Tangan lu salah main di sini, deg-degan, kan gitu? Halo? Oke, sama-sama semuanya tangannya di dada ini pernah saya omongin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim, semua di dada. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Berapa kali tadi? Itu Nabi ngomongnya begitu, tangannya ditaruh di dada depan sahabat. Takwa itu letaknya itu di sini, takwa itu letaknya itu di sini, takwa itu letaknya di sini. Jelas? Kalau Anda menjaga, taruhlah menjaga harta Anda. Pertama berangkatnya dari cinta. Cinta yang dasar mengeluarkan rasa takut. Ini leveling. Kalau Anda harta Anda sendal, harta bukan? Halo? Kalau Anda kerokan pakai koin berapa? Halo? 2.000. Wah, 2.000 pakai mana bisa kerokan lembaran? 1.000 kan? Halo? 1.000. Itu sama-sama harta. Pasti Anda cintai. Beda dengan harta Anda sertifikat tanah. Anda taruh di berangkas, betul nggak? Sendal taruh di luar tuh. HP Anda taruh di sini. Sendal taruh di luar. Sama-sama harta yang kita cintai, tapi levelnya beda. Halo? Iya kan? Kenapa Anda taruh luar? Ya, mobil Anda kunci, motor Anda kunci. Cinta, tapi saking cintanya takut hilang. Sertifikat tanah begitu. Subhan. Tapi kalau koran bekas ya sendal taruh di depan, nggak ada harga. Begitu juga ijazah, taruhnya di berangkas, disentuh aja nggak boleh. Ntar ketahuan asli pengganya, gitu kan? Aduh, parah banget tuh orang. Gitu kan? Kita dibodoh-bodohin itu. Udah jelas itu udah nggak asli. Gitu kan? Kalau saya bahas itu yang kita bahas ini. Lihat ini saya kumpulin. Cinta dan takut itu letaknya di sini. Kita saking mencintai anak kita maka ada takut. Kemarin saya ngurus sampai malam, ngurus anak saya sakit. Udah ke pondok pesantren, baru pulang lagi. Kenapa? Karena cinta, takut sakit, betul? Hari ini anak yang satu lagi dibawa ke rumah sakit lagi nanti, bla bla bla, harus di MRI dan seterusnya. Kenapa Anda khawatir? Karena cinta yang dahsyat. Saya lagi duduk sama Mulyono nih. Ini Mulyono beneran, bukan Mulyono di Solo, ini Mulyono beneran. Kebetulan dia orang Solo juga sih. Tiba-tiba saya dapat WA, Mas, anak kita Mahira sakit, dibawa ke klinik sekarang. Rasa takut, betul? Karena cinta yang dasar, harus pakai dasarnya. Karena cinta yang ini menunjukkan leveling. Karena cinta yang dasar. Karena nanti Anda ketemu ayat suci Al-Quran, takut pada Allah, takut pada Allah itu jadi memahami tidak. Ini ketika kata-kata takut pada Allah itu maksudnya cinta yang dahsyat. Astagfirullah. Kan begitu. Pak Mul, saya urus anak itu ketakutan, betul? Karena cinta. Betul nggak? Ya mama lah lagi masak, tiba-tiba dari WA atau telepon dari kantor bapak suami Anda masuk rumah sakit. Harusnya kan, ya Allah Ustaz, itu yang benar. Kalau yes, parah banget. Halo? Nah, dikasih kopi Jessica gimana ceritanya? Oke, jelas. Ini namanya dimensi takwa. Oke, semua perilaku yang menunjukkan menjaga dan melihara hanya dua rasa, cinta dan takut. Maksudnya adalah cinta yang dahsyat. Oke, sekarang pilarnya biar cepat ya. Ada dua pilar sekarang. Takwa, menjaga. Itu saya bikin dua pilar sih. Pilarnya ini saya gambarin. Orang perilakunya menjaga dan memelihara satu apabila merasa diawasi. Kan pejabat-pejabat kita kan ketakutan sama KPK karena disadap. Nggak tahu sadap lain sekarang udah rusak kali ya. Para koruptor kagak dikejar-kejar. Beda dengan dulu. CCTV dihancurin oleh polisi karena ngebantai anak-anak FPI. Kenapa? Takut. Semua ketakutan. Jadi orang itu perilakunya akan terjaga, terpelihara kalau merasa diawasi. Rasa letaknya di dada apa di kepala? Itu maksud saya. Anak-anak kelas 1 SD harus nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya.
Pas ada gurunya, ada Pak Guru. Pak Guru datang. Kamu tadi lari-lari ya? Enggak Pak, saya di sini doang. Ini dah calon presiden. Lanjut. Bohong Pak Ustaz. Subhanallah. Oh, saya sih udah nggak percaya gitu. Omongan sama presiden dulu sama sekarang sama aja bohongin gitu. Katanya mau ngejar-ngejar koruptor, bokis banget dah. Sama yang kita ini dibohongin semua. Lanjut. Berarti Anda merasa diawasi, dilihat, dinilai. Itu hanya satu, Allah. Di sini unsur Allah. Kenapa saya bilang pilar? Karena ini rukun. Yang kedua, yang tadi saya cerita anak SD dan seterusnya itu adalah ayat kau. Maka nanti berkaitan dengan ayat kau ini apa? Anda lihat bentuk-bentuk instruktif dalam Al-Quran. Seperti tadi redaksinya Al-Quran dibacakan oleh imam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang bertakwa pada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Kan ada dua kalimat takwa. Itu dia lepas dari dua ini bilang ya. Oke, berarti Allah di sini unsur Allahnya. Nanti saya deskripsikan di bawahnya. Ini dulu poin. Yang kedua, semua perilaku menjaga, semua memelihara tindakan preventif, semua tindakan preventif. Fokus on the future. Fokus pada akibat perbuatan. Start from the end, mulai dari akhir. Mikirnya ke depan gitu aja deh, pakai bahasa kampung kita. Kenapa ente kunci itu mobil? Entah hilang, entah. Nanti hilang. Udah kejadian belum? Halo? Ada anak bayi ini. Kita pegang nih. Ini bukan anak lagi, wajahnya udah cucu kali. Dengan wajah tua kan. Cucu kita pegang nih. Ada nyamuk. Kenapa? Takut kena demam berdarah. Udah kena belum? Berarti mulainya akibat perbuatan. Semua tindakan preventif pasti mulainya dari akhir. Semua, nggak lepas. Apapun namanya. Depan kita ada makanan nih, ada minuman, Sprite, Coca-Cola, Starbucks. Makanannya McDonald, Pizza Hut. Ente nggak makan? Astagfirullahaladzim. Ada dua nih. Pertama, bahaya duniawinya, ini bahaya di bulan-bulan. Yang ini akhiratnya. Nanti kalau Anda minum pakai Starbucks, Anda satu ruangan di akhirat bersama orang-orang LGBT dan para Zionis. Oh ya, Qurannya ngomong Al-Maidah ayat 2. Jangan main-main. Alah, cuma Starbucks doang. Iya nggak apa-apa. Nanti ini apa kabar kamu? Nanti sama-sama tuh di neraka. Tahu dari mana itu, Fit? Bagaimana Anda bisa mengkonklusikan itu? Quran ini Quran, jangan main-main. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Berkolaborasilah tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan, albir, wa taqwa dan ketakwaan, dan jangan kolaborasi tolong-menolong, bersinergi tolong-menolong dalam al-itsmi wal 'udwan. LGBT ismun atau dosa apa enggak? Dosa. Ownernya yang punya orang Amerika, Starbucks pendukung donatur besar untuk LGBT dunia. Kalau Anda nggak setuju dengan LGBT, nggak usah minum. Ditantangin kita. Itu lihat yang minum, pakai hijab lah. Ada gabung dengan orang-orang LGBT itu. Percaya mas saya tahu dalam Quran. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dzul syadidil 'iqab. Al-Maidah ayat 2. Allah itu amat pedih hukumannya. Orang mau dibunuh tuh. Starbucks donatur kuat Zionis untuk mendirikan negara Zionis. Dibantai umat Islam situ. Anda makan McDonald sama, pizza juga sama, Sprite, Coca, semua itu haram. Kalau Anda takut haram, ya sudah Anda tinggalkan itu. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api. Bahasa Arab juga begitu. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. 666. Surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api. Api neraka masih ke depan. Maka itu di sini adalah akhirat. Kenapa saya bilang Kenapa saya katakan ini pilar? Karena saya ngambil dari kalimat rukun-rukun iman. Rukun iman ada berapa? Tidak ada yang bilang 5 tuh. Gak apa-apa, ada mu'alaf gitu kan. Berarti ada ini rukunnya 2 ini mewakili yang lain. 2 mewakili semuanya. Subhanallah. Nah sekarang kali ini kita gabung antara dimensi dan pilar. Sekarang ada dimensi. Sekarang saya bahasakan
Berarti takwa adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Dengan Allah. Yang kedua, rasa kematian depan mata. Ini akibat kita bicara akhirat. Ini rasa semua nih. Maka orang sholat, lihat tangan saya sini, selalu dipisah lihat tangan saya. Hai orang-orang beriman, ujungnya adalah alakum dan kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum gitu. Hai orang beriman, agar kalian bertakwa. Maka iman dan takwa selalu dipisahkan. Ada istilah di Indonesia imtak, iman dan yang selalu kita dengar hari Jumat, ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa haqqa tuqatih? Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Benar-benar takwa. Ini menunjukkan fluktuasi. Oh, gue gak usah pakai bahasa yang susah. Ini menunjukkan naik turun, nah gitu deh. Kenapa? Karena rasa, karena affection, rasa itu fluktuatif. Nah sekarang kita praktek ini. Jadi kita bahas nanti ini di dua pilar. Rasa bersama Allah. Anda rakaat pertama lihat tangan saya, Allahu Akbar. Orang sholat lihat tangan saya, tahu menghadap Allah. Saya tahu menghadap Allah. Tahu itu letaknya di kepala apa di dada? Halo? Tahu itu letaknya di kepala apa di dada? Kepala. Bapak-bapak itu pernah nggak ngomong sama anak? Nah udah makan belum? Anaknya diam aja. Udah makan belum? Pernah nggak? Dicuekin gitu. Gede nggak? Sama sama saya. Ditanya diem aja gitu kan, sama sama saya. Nanti ada saya akan jadi wapres ya. Dulu kagak nyambung ya. Oke. Proaktif supaya kita semangat ini ya. Halo? Semangat? Ya, lanjut. Subhanallah. Nyambung. Kalau orang sholat tahu dia menghadap Allah, tahu itu letaknya di kepala apa di dada? Di kepala. Enggak tahu. Enggak mungkin itu sholat itu ya nyembah tembok. Astagfirullah, mana Allah. Nah, itu ngomong. Tapi belum tentu orang sholat merasakan menghadap Allah. Rasa di mana tempatnya? Di situ beda iman dan takwa. Tanya si Wiwi, menurut ente bohong itu bagus apa enggak? Enggak bagus lah. Otaknya ngomong. Tapi dia pembohong besar. Wow, menurut ente marah itu baik enggak? Enggak boleh, harus sabar. Tapi wow itu marah ya, sensitif. Dikritik sedikit ngamuk, gebrak-gebrak meja. Jadi ilmu agama kita cuma di sini, nggak sampai di sini. Bedakan antara keduanya. Jelas ya? Nah sekarang kita lihat ini. Ada cinta dan takut. Lihat sini, ada cinta dan takut. Maka ketika kita rasa bersama Allah itulah takwa. Hai orang-orang beriman, rasakan benar-benar bersama Allah dengan sebenar-benarnya. Karena dia fluktuatif. Karena dia naik turun. Saya usah nggak pakai bahasa yang susah-susah. Bener rasain itu selalu bersama Allah, dilihat oleh Allah. Allah Maha mengetahui isi hati Anda aja. Oke, sekarang pakai ayat-ayat kauniyah. Pakai Al-Quran dan hadis sekarang. Kalau Anda lihat bentuk instruktif, semua instruktif bentuk perintah tidak lepas dari dua. Karena dua-duanya keluar namanya ketaatan. Ketaatan, taat. Disinilah takwa sebetulnya. Maka orang menerjemahkan takwa adalah taat. Nanti ada lawan katanya fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur adalah fasik. Fasik itu maksiat. Disingkat fufafa. Biar ingat. Fujur adalah fasik. Oke, sekarang kita praktek. Yang tadi dibacakan oleh Imam, kata-kata takwa 2 kali. Ujungnya ya alladzina amanu orang beriman bertakwalah. Ya alladzina amanu taqullaha wa tadabbaru ma qaddamat liwat gitu. Fokus on the future. Setiap jiwa harus melihat hari esok. Maka melihat hari esok itu akibat perbuatan. Maka takwa menjaga biar semua perilaku menjaga pasti mikirnya akibat. Itu hukum alam, namanya ayat kauniyah.
Kaunia itu tadi sudah saya jelaskan, alam semesta. Jadi tidak lepas dari wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ujungnya kata-kata asmaul husna khabir. Khabir itu tahu. Allah itu khabirun. Apapun yang Anda ta'amalun, apapun yang Anda kerjakan. Jadi dua, akhirat Allah. Akhirat Allah. Nggak lepas dari itu. Ujungnya taat, nggak lepas ini. Ini digabung menjadi ketaatan. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwa kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang Anda kerjakan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati Anda yang terdalam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam pikiran dan hati manusia, kami mengetahuinya, kami lebih dekat dari urat yang ada di sini. Itu kata-kata takwa tidak lepas dari kita dipantau oleh Allah. Orang sholat, Allahu Akbar, sarapan apa ya? Kemarin bubur, masa sarapan bubur lagi? Wih, pas sayur, jangan buduk. Udah bosan kalau nggak lagi, udah mau aja dah. Ada nggak kayak gitu? Ada apa banyak? Dia beriman tapi tidak ada takwanya. Karena hilang merasa bersama Allah. Dia nggak mikirin akibat perbuatan itu, semua ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Si fulan sholat subuh, dia mikirin nasi uduk. Ganti lagi kupat sayur, nggak mau jadi bubur ayam dah. Bubur ayam gimana ya? Di sini personal ya. Sono ada tuh orang sarapan pakai mie ayam, kayaknya enak. Terus aja pikir, assalamualaikum, salam, udah kenyang gitu. Dia pikir soal mikirin itu tidak tercatat, dicatat. Si fulan dia mikirin ini, habis mikirin dan mikir terus, catat. Maka dia sholat tidak ada takwa. Kenapa? Dia nggak mikir mati. Seakan-akan apa yang dipikirannya itu nggak tertulis nanti di akhirat. Ini dia. Oke, dua pilar takwa dimasukkan. Sekarang cinta. Halo? Cinta kepada Allah. Namanya kita ngejar cinta Allah, namanya ridho. Apa? Ridho. Ini cinta nih. Bahasa Indonesianya, ya cinta Allah. Ridho itu cinta Allah. Kita kejar. Kalau akhirat, Anda cinta apa akhirat? Di akhirat yang kita pengen apa? Surga. Bahasa Arabnya jannatun. Jannatun. Oh, seperti nur jannah. Joget. Jannatun. Tapi ini cinta. Sekarang takut. Takut sama Allah, yang kita takuti adalah murkanya Allah. Murka Allah. Murka Allah itu bahasa Arabnya sakhatun. Bahasa Arabnya. Akhirat yang Anda takutin apa? Neraka bahasa Arabnya narun. Wa qina azab. Maka saya heran tuh kalau orang merokok. Gimana ya Allah, jauhkan aku dari api ini baru tambah dekat. Parah banget. Biar rasain nanti dia. Ini mumpung ente belum mati gitu kan. Taubatlah. Itu haram. Udah. Anda kalau ngeliat rokok tuh lebih parah daripada ngeliat babi gitu aja. Mindsetnya harus berubah. Cuek aja. Ya udah tunggu mati aja, ntar jedotin paling tim malaikat. Bilang haram kan gitu. Udahlah gitu. Nah sekarang ini dijadikan gabungan. Sekarang cinta. Minta cinta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika itu takut. Ini lihat leveling. Ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Lihat tangan saya. Bapak kita gagal di sini. Bapak kita siapa namanya? Ya lupa bapak kita namanya siapa. Udah saya biar cepat. Nabi Adam. Ini bingung bapak siapa? Pak Rahman, Pak Ahmad siapa? Bukan. Bapak kita Nabi Adam. Biar cepat. Kalau begini kelamaan. Apa jadi wapres Anda? Lihat nih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, aku minta ridho Engkau dan surgamu. Ini menjalankan perintah. Wa na'udzubika min. Ya Allah, aku takut ya Allah murkamu dan azab api nerakamu. Menjauhilah
larangan. Bapak kita gagahnya bukan dalam perintah, dalam biar cepat larangan. Biar cepat dah ya. Nabi Adam, ente tinggal di sini maaf, bini ente ya, makan terserah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Kan gitu. Wa kula, makan bebas. Rodan haitsu syi'tuma, makan bebas. Ini perintah, dikerjain enggak? Dikerjain. Wala taqrabu hadhihi sayyarah. Kaget, biar bangun. Biar bangun sekalian ya. Udah keringetan udah semangat masih tidur dia. Nah, namanya juga kuliah subuh satya. Kalau zuhur juga begini, namanya juga kuliah zuhur itu saja. Maka kalau mau kajian, bismika Allahumma, lanjut. Udah mau tidur. Ini redaksi Quran bukan dari saya gitu. Jadi orang itu, subhanallah, ini penting sekali ya. Bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bapak ibu Anda gagal wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat pohon ini. Itu larangan atau perintah? Gagalnya kita di sini. Kalau iblis gagalnya dalam judu li Adam, fasajud illa iblis. Sujudlah kalian pada Adam, semua sujud, mereka pada sujud kecuali iblis. Itu perintah atau larangan? Perintah atau larangan? Perintah, berarti iblis perintahnya gagal. Perintahnya sudah gagal. Bangsa ini dipimpin oleh penguasa. Penguasa itu harus diperintahkan oleh undang-undang menegakkan keadilan. Itu perintah. Betul nggak sih? Lalu berarti dia sudah tidak menjalankan ini, berarti sama dengan sama iblis. Ya betul nih, nggak main-main. Ini serius gitu kan? Subhanallah. Oke. Jadi ini Rasul ini udah rasa kebersamaan Allah. Jadi kalau Anda lihat tidak lepas dari itu. Kita cek lagi Qauliyah. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah pada Tuhan. Alladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah Nisa ayat pertama. Ada dua perintah juga takwa di sini. Sama tadi ayat yang pendek, dua perintah takwa. Sama. Yang tadi ayat pendek, hai orang-orang yang bertakwa pada Allah. Setiap jiwa harus melihat hari esok, berarti bicara akhirat. Bertakwa pada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang Anda kerjakan bersama Allah. Dua redaksi surah Nisa yang pertama, hai manusia bertakwa pada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan ciptakan sini Nabi Adam dan ciptakan pasangannya itu Hawa. Dari keduanya diciptakan oleh Allah laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, berkembang biak. Bertakwalah pada Allah yang mana kalian saling menghormati, saling membutuhkan. Kita ini saling berinteraksi. Sesungguhnya Allah mengasihi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Mengasihi. Oke, maka kita translate sekarang, kita terjemahkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Man shoma Ramadan, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis. Ini biar melek sebetulnya. Barang siapa yang puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisaban, diterjemahkan mengharapkan ridha Allah, maka dia hapus dosa-dosa sebelumnya. Semuanya. Terjemahannya terlalu cetek, saya dalamin. Lihat. Dari sini keluarlah namanya imanan. Ini namanya imanan. Imanan. Plus ihtisaban. Ini namanya keluar dari ujungnya, keluar performance standarnya. Gak usah pakai bahasa yang susah. Nah, kelihatan kayak gimana tampilannya gitu ya. Pakai bahasa Betawi aja deh. Nah sekarang barang siapa puasa dengan imanan, maksudnya rasa selalu bersama Allah, rasa ngejar ridha Allah, takut akan murka Allah. Iman artinya seakan-akan kematian di depan mata kita. Persiapan akhirat. Maka orang sholat kalau nggak ingat mati, satu takwa gugur dia, mencong dia. Dua pilar takwa.
Imanan berarti apa Ustaz? Lihat ini. Imanan berarti seakan-akan Allah ada di depan mata kita, kematian ada di depan mata kita. Itu namanya iman. Rasa. Ikutin saya. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu yang tertancap di dalam dada, di hati kita, dan dibenarkan dalam perilaku. Maka ada istilah keren, integrity, integritas. Integritas itu apa yang diomongin sama yang dikerjain. Yang dikerjain apa yang diomongin sama, yang diyakinin, diomongin, dipercaya, itu namanya integrity. Orang bicara integritas tuh, yang tertancap dalam hati dan dibenarkan dalam perilaku. Nah, imanan itu yang tercatat dalam hati. Rasa itu di dada apa di kepala? Dada. Di sini kalimat dada inilah yang disebut fluktuasi. Sebagai bahasa susah, naik turun gitu ya. Sekarang Anda bisa sabar, gak usah besok nanti hitungan jam bisa marahin deh. Betul lah. Sholat 4 rakaat nih, rakaat pertama Allah, ingat Allah. Rakaat kedua belum tentu, rakaat ketiga belum tentu, rakaat keempat belum tentu. Ini harusnya dikaji nih sebulan penuh nih biar mateng. Gitu. Tapi bedanya kan kalau sebulan penuh di sini orang yang ganti-ganti itu masalah. Yang mana kan gitu. Susah yang ngajarin susah. Keluar ihtisaban, penuh perhitungan. Hisab itu berhitung. Bapak-bapak pernah belajar ilmu hisab, ilmu berhitung pernah? Ilmu ukur, ilmu aljabar, berarti udah tua. Anak sekarang nggak kenal itu namanya matematika gitu aja. Ya kan? Aljabar apaan? Hisab apa? Hisab gitu kan? Nah, itu udah tua tuh. Gak usah dikasih tahu kelihatan sih, ubahnya udah kelihatan gitu. Hisab itu berhitung. Perhitungan itu setelah berpikir dengan rasa. Berhitung gimana, Fit? Ini namanya ihtisaban, adalah konsekuensi logis daripada iman. Perilaku berhitung itu setelah merasakan. Habis sholat nih, Jeng, apa? Lu lihat orang, yang mana? Nunjuknya pakai bibir pula, yang itu. Bajunya nggak matching, Astagfirullah. Kenapa? Dicatat sama Allah itu. Bibirnya itu pun dicatat sama Allah, tahu nggak? Dia penuh perhitungan. Kenapa? Rasa dilihat sama Allah, betul? Ini kan para penguasa kita termasuk polisi itu nggak merasa dilihat oleh Allah. Situ kaget. Kita bertahan sampai titik darah penghabisan. Ketika dengar itu pertama darah, emang polisi mau berantem sama siapa? Ini perang zaman Belanda dulu apa? Ngomong depan anggota DPR lagi. Anggota DPR manggut-manggut aja. Ini tolol banget. Kenapa? Anda mau berantem sama siapa? Sama rakyat gitu. Subhanallah. Ini karena penguasa itu nggak perhitungan, ngomongnya nggak dihitung. Gitu. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi, dinilai. Iman. Kita naik mobil. Hati-hati. Ini kaunnya. Ayat kau. Di situ tuh banyak longsor, friend. Hati-hati kalau jalan situ. Itu informasi dan kita yakin dulu ya tuh bekas longsor itu di bawah mobil kejatuh. Kita mau situ hati-hati ini. Pada perhitungan, betul nggak? Halo? Perhitungan apa-apa? Ihtisaban namanya. Kenapa sudah yakin ada kecelakaan begini? Hati-hati. Rasa takut hasil daripada rasa cinta tubuh Anda, mobil Anda, cinta harta supaya takut dari jatuh, maka perlu perhitungan pelan-pelan lewat alhamdulillah. Ihtisaban, perhitungan. Kita praktek. Sekarang ihtisaban mengejar ridho Allah, mengejar surga Allah. Baca Quran, sedekah, terus sholat, baca Quran, bantu orang terus. Kosan individu vertikal, banyak berzikir, baca Quran, sholat terus. Yang penting dapat cinta Allah. Ihtisaban, jauhi murka Allah.
gak usah ngomong orang, jangan ini, maki-maki orang, menonjok, gak usah. Apalagi chattingan, mah, bininya bukan, suaminya bukan, selingkuh, 2 lingkuh, 4 lingkuh, berlingkuh-lingkuh. Jauhinlah, itu murka Allah, itu neraka. Maka ihtisaban adalah penuh perhitungan, maksudnya bukan mengharap ridho Allah doang. Ridho Allah di bawah, di atas itu takut murka Allah. Keluar performance standar, gak usah pakai bahasa Indonesia. Keluarlah tampilan orang bertakwa. Ini baru keluar. Keluarlah aturan-aturan puasa, perilaku keluar. Di antaranya dilihat. Orang berpuasa, Bapak Ibu cinta, pakai hadisnya, pakai hadis. Di banyak orang terjemahnya salah. Sampai saya di YouTube, Ustaz ini kan pintar banget, kok terjemahnya kayak gitu? Ya. Karena apa, lihat, orang berpuasa itu rasa bersama Allah. Maka wala yaskhab wala yajhal. Tuh lihat. Hadis kursi, orang puasa itu gak boleh bentak-bentak, ngomong keras-keras. Kenapa? Karena rasa ngapain? Rasa bersama Allah. Intonasi ngomongnya pelan. Ini hadis kursi, hadis sahih. Hadis kuat, bukan 1, 2, 3, 4. Walaya jahal diterjemahkan di buku, bahkan diterjemahkan dalam YouTube, video-video terjemahannya perilaku bodoh. Contohnya katanya, seperti orang naik sepeda, orang bapak-bapak udah tua naik sepeda anak-anak keliling komplek itu ya dia jalan. Gak ada hubungannya. Dia jalan itu kalau bahasa saya ngambek, marah dia jalan. Lihat sini. Islam itu menyuruh keseimbangan antara akal dan hati. Kalau emosi naik, akalnya turun. Emosi naik dikit, ngambek lagi. Naik kenceng, marah-marah, maya-maya. Jangan maya-maya, parah. Maya-maya, parah-parah. Ketersinggungan. Suami datang mau buka puasa, nggak ada makanan, nggak mati bininya. Ya, WA, cawa, dicontreng gitu. Telepon diangkat, rasa itu namanya ngamuk. Akhirnya kontraproduktif, yang harusnya ente berbuat sesuatu jadi nggak ngerjain sesuatu. Ngambekan itu bahasa zaman dahulu, zaman sekarang baperan, baperun, ngambekin, aneh babibun tatin, hafal semua itu kan. Karena dia mulai, kenapa ia jalan? Karena dia berperilaku bodoh itu, logikanya runtuh, emosinya naik. Tahu dari mana dia terdaksir? Caranya ngeliat hadisnya konteks, semua hadis kumpulin. Kalau ada yang ngajakin berantem, fa'in qatalu aw syatamu, ada yang ngajakin berantem mengatakan menghina kita, ya Allah, aku sedang berpuasa. Berarti Anda sedang berhadapan dengan orang yang tidak baik. Kalau ada yang ngajakin berantem, jangan ngomong lu jual gue beli, enggak. Lu jual gue borong, bukan. Bukan begitu. Ya Allah, aku puasa ya Allah. Anda ngomongnya ke Allah. Tapi teksnya katakan 2 kali, aku sedang berpuasa. Oke, ada marah-marah. Anda lagi puasa. Tak apa marahnya. Emang lu doang puasa? Enggak salah lah. Anda maksudnya ngomong ke Allah, ya Allah, aku sedang puasa. Ya Allah. Begitu maksudnya. Karena puasa itu menahan itu sesuatu yang bergerak. Kalau nggak gerak nggak bisa ditahan. Itu kursi ada remnya nggak? Yang kursi yang ini kayak Raja Jawa nih. Ada remnya nggak? Kalau ada rem, kalau wheelchair kursi roda ada remnya. Karena digerak, betul nggak? Nah, di dalam diri kita agresif, gerak. Apa itu fujur? Hawa nafsu, ditahan. Menahan itu nafsian. Kok bisa menahan? Karena rasa bersama siapa? Allah. Dan pikiran akibat perbuatan. Ingat mati, keluar. Jadi seremonial formalistiknya di sini nih. Orang puasa nggak boleh begini, nggak boleh gini, 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 nggak boleh gini. Itu harus sebetulnya keluarnya dari sini. Karena rasa dilihat oleh Allah. Pikiran juga dari sini. Jadi ini dimensi unsur, ini pilarnya digabung. Imanan adalah rasa bersama Allah, rasa kematian di depan mata kita. Seandainya satu hari Anda tidak merasa sedikit pun bahwa hari ini mati,
hilang takwa. Ingat itu kata-kata saya. Begitu iya. Kita praktek. Sholat, ntar juga sholat zuhur, rontok satu takwa. Begitu iya. Nabi ngomong ke saya. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa Ja'a Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah alimni wa hadis. Faqala idza kunta fi salatika fasal salatu mu'addamin salat. Datang laki-laki pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah kasih aku ilmu singkat padat dahsyat, jangan panjang-panjang, kira-kira gitu. Apa kata Rasul? Kalau anda berdiri mau sholat, udah berdiri, mau sholat, udah berdiri, fasalli salata mu'addamin. Ikutin saya. Idza qumta fi salatika fasalli salata mu'addamin. Kalau anda sudah berdiri mau sholat, kata Nabi, berdirilah seakan-akan ini sholat yang terakhir. Habis sholat ente mati. Nabi ngomong. Kalau Nabi ngomong udah benar. Kalau presiden ngomong udah pasti salah. Saking gedegnya. Udah nggak percaya. Mau ngomong apa gitu? Kalau skip. Nggak bisa dipegang ngomongnya. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali bohong udah skip. Awal-awal ada hoax, lama-lama nggak ada hoax. Doa ada. Jadi kalau Nabi bilang seakan-akan anda habis perpisahan. Wada itu wada, anda pernah tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini yang belum pernah tawaf, mudah-mudahan Allah menghadirkan anda di tanah suci insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kayaknya merem gitu kan. Amin. Merem tertanya belum nggak nyamuk gitu kan. Subhanallah. Saya lihat video Bapak Kapolres, tolonglah kami di sini banyak tempat wisata dahsyat, tapi kita tidak ada tempat parkir. Gimana supaya ada solusi? Lama, loading lama. Jadi selama ini parkir di mana? Dibilang tadi nggak ada tempat parkir, mana parkir di mana? Gue diskorek banget. Kayak gini mau jadi presiden. Pegel kita lihatnya juga. Baik aja tadi. Anda perhatikan, sholat itu seakan-akan berpisah dari tubuh Anda, berpisah dari istri Anda, berpisah dari suami Anda, berpisah dari anak Anda, berpisah dari rumah Anda, berpisah dari dunia serta isinya. Artinya sholat subuh tadi yang benar adalah Anda merasakan tidak ada lagi sholat zuhur karena sebelum zuhur saya mati. Itu benar. Anda membangun pilar keduanya. Ketika sholat saya sedang bertemu dengan Allah, dalam hati saya ini sholat yang terakhir, mati yang di sholat terakhir. Ketika nanti sholat zuhur, ini terakhir. Habis ini nggak ada lagi sholat asar. Ini jadi potong-potong videonya, kata Ustaz habis sholat zuhur nggak ada lagi sholat asar, parah banget. Gitu kan? Potong-potong. Ini sekarang banyak aliran-aliran sesat. Saya dengar namanya Syekhul Karim apa siapa itu, merasa jadi profesor. Itu banyak penganutnya di Jawa Barat sana. Itu sesat. Ngomongin ngaco, nggak ada ilmunya, ngarang semua, nggak ada ilmunya, asli. Saya sebutkan kalau udah gede harus diidentifikasi. Mama Gupron tuh apalagi sesat. Ngomong sama semut lah, sama malaikat lah, ngomong kampret aja deh. Parah banget. Udah orang sesat. Mau Syekhul Karim udah sama semua sesat semua. Yang pakai jas terus itu kan ngomong itu sesat. Hati-hati. Jangan ikutin itu. Saya ikutin YouTube-nya, memujinya banyak banget. Kasihan, harusnya ngomong. Ini sesat, harus ngomong gitu. Jadi orang-orang itu terjaga. Oke? Jadi sholat itu seakan-akan mati habis itu. Nanti sholat asar, ya Allah ini terakhir ya Allah. Kenapa? Sebelum maghrib saya wafat. Itu namanya takwa. Saya ketemu istri saya ketemu suami saya semuanya. Jangan-jangan ini yang terakhir habis ini wafat. Berandai-andai kita ke TPU. Tahu TPU ya? Kuburan. Sama dengan KPU, sama-sama mati. Kalau KPU akannya mati, hatinya mati, semua mati. TPU juga semua mati, gitu kan gitu. KPU tuh angka 700, gitu. Makanya menang. Ini kita duduk di TPU nih, bang, namanya taruhlah, namanya Iman, Bang Iman, iya, lu mati kapan? Aneh mati jam 11 malam. Ini berandai-andai, namanya udah nipi.com, jam 11 malam, iya. Jam 10 dia tahu gak sejam lagi mati? Gak tahu aneh. Orang jam 10 aja kita makan mie tek-tek, mati sejam habis itu. Berandai-andai.
Kita tanya lagi, di sana ini, boy, namanya si boy. Gitu. Ini mati kapan? Jam 7 pagi ada. Itu waktu jam 6 tau gak? Boro-boro jam 6 saya lagi nunggu ini busway. Mati jam 7. Brian, itu mati kapan? Ada namanya G. Brian. Brian, lu mati kapan? Ada mati jam 12 siang. Waktu jam 10 pagi, ente tahu nggak? Kagak. Orang ada yang sidak ke pasar-pasar, mati. Kira-kira gitu. Jadi kalau anda ngomong sama penghuni di kuburan semua, mereka nggak ada yang tahu dia mau mati, betul nggak? Kenapa itu tidak kita pelajari dalam Al-Quran dan hadis? Ini ngomong Quran ini 46, surat Al-Baqarah 46. Orang sholat alladzina, salahnya terjemahnya banyak salah. Surat Al-Baqarah 46 itu terjemahnya banyak salah. Hampir semua salah. Nih lihat terjemahnya nih. Alladzina, orang sholat itu, alladzina itu orang-orang yadhunnuna, mereka yakin annahu, bahwa mereka mulaqu rabbihim, sedang ketemu sama Allah. Ini dijemahin mau ketemu, akan ketemu. Akannya dari mana kata akan? Enggak ada. Wa annahu yarjun terjemahan akan kembali. Kok ada akan? Kalau suami wa annahu yarjun, dia sedang OTW mati. Masa gaul. Rajul itu dia dari perjalanan menuju kepada Allah. Jadi setiap sholat itu harus ingat kematian. Merasakan. Beda dengan tahu. Kita keluarnya di sholat subuh masih gelap-gelap, tiba-tiba anak-anak muda pada mabok. Mana di sholat subuh ya? Iya. Mana bang? Di sholat ya? Mabok. Udah sholatnya teh. Kalau mati gimana? Kita juga tahu bang. Mana ada orang kagak mati coy. Orang masa ini tahu loh mati. Tanya Wiwi deh. Wih, mati gak dia? Sekarang aja mau mati gue nih. Autoimun. Kalau percaya solo aja. Itu penyakit yang luar biasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kedustaan kebohongan selama ini. Jadi presiden 10 tahun penuh dengan kedustaan. Wah, duitnya banyak bisa bayar termul. Dia mau mati tahu mati. Penjahat sehebat apapun dia tahu mati. Tahu bukan merasakan. Jadi bicara takut itu rasa. Oke, selesai. Bukan duit. Wah, cepetan nih. Gitu ya. Sekarang ini difoto kan? Tadi maksud tadi difoto gitu. Sekarang saya akan terangkan. Biar cepat. Semua itu ihtisaban keluar performance standarnya. Yang gampang-gampang Al-Baqarah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 5. Siapa orang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan gitu dan seterusnya. Itu gambar orang bertakwa. Performance standarnya, tampilan orang bertakwa. Al-Baqarah 177 sama. La sabran wa wujukum qibla al-masjid wal maghrib walakin al-qur'an man amana bihi wal malaikatu wal kitab wan nabiyyu wa al-mal hamd wal quwwat dan seterusnya. Itu gambar orang bertakwa. Gambar orang bertakwa, tampilan orang bertakwa. Ali Imran 133, 134, 135, 136, 136. Wasari maghfiratu min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghaizi wal 'afwi. Itu adalah performance standar tampil orang bertakwa. Surah Al-Dhariyat surah 51 ayat 15, 16, 17 dan seterusnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirin ma'adhab rabbuhum minhum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan min al-layli dan seterusnya. Itu adalah performance standar. Anda lihat itu, Anda di situ lupa gimana bisa menghasilkan itu. Ini namanya semua ini adalah tampil orang bertakwa. Buahnya begini. Orang bertakwa itu begini. Quran hadis. Kok bisa keluar ini? Nah itu yang penting. Nah sekarang saya bikin summary-nya 21:49 summary. Sambil orang bertakwa. Surat Al-Anbiya 49. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Satu-satunya ayat yang paling simpel menggambarkan summary tentang takwa.
Satu, orang takut sama Allah padahal dia nggak melihat Allah. Saya bertanya, kenapa takut? Kenapa nggak cinta? Berarti takut apa? Takut adalah? Oke, saya ulangi lagi. Ya Allah, kasih kesabaran. Anda belajar takwa, saya belajar sabar. Redaksi Al-Quran. Orang bertakwa yang merasa takut sama Allah padahal dia nggak melihat Allah. Pertanyaan saya, kok takut harusnya cinta? Jawabannya adalah kenapa kata-kata takut kepada Allah? Kenapa tidak cinta pada Allah? Karena takut di sini adalah cinta ya dahsyat itu. Kan tadi saya bilang sendal jepit sama sertifikat tanah. Halo? 1.000 koin dengan uang miliaran. Halo, betul nggak? Saya tanya lagi, kenapa redaksi Al-Quran orang bertakwa itu? Ini baru 1 poin. Oke, saya lengkapin dulu. Orang-orang bertakwa adalah orang yang takut sama Allah padahal nggak melihat Allah. Yang kedua, takut ada akhirat, balasan padahal masih di dunia nih. Kan dulunya nggak kelihatan semuanya. Halo? Allah nggak kelihatan, akhirat nggak kelihatan, betul nggak? Dia takut sama Allah padahal nggak kelihatan Allah. Dia takut akhirat padahal masih di dunia. Saya tanya, kenapa takut? Kenapa tidak cinta? Kenapa redaksi takut? Karena cinta ya dahsyat. Jadi jangan dipahami parsial. Nggak usah pakai bahasa, jangan dipahami sepotong-potong. Saya udah mau buang bahasa-bahasa itu. Tak apa gitu kan. Kalau Anda lihat takut di sini berarti cinta yang dahsyat. Kalau orang takut neraka pasti mengharapkan surga. Pasti. Ada yang belagu banget. Ini biasanya masuk dalam pintu sufi, tasawuf. Walaupun tidak semua tasawuf itu salah, tapi kerangka berpikirnya ketularan dengan agama lain. Anda sekilas baca, jadi serapmu salah. Selama ini kita yang benar. Ya, temannya Mas Arya, temannya bayar itu. Ketika saya di rumahnya, Pak Ustaz levelnya masih bawah. Kenapa? Karena Anda ibadah kayak pedagang. Ini temannya Mas Arya, dekat haji sama-sama saya. Kenapa? Karena mengharapkan surga, mengharapkan pahala. Kalau ibadah itu betul-betul karena Allah, inna sholati wa nusuki, kira-kira gitu. Bila bantu surga, jatuh takut api neraka, gak usah takut. Kayak anak-anak kecil aja, ditakut-takutin, diiming-imingin surga, takutin neraka. Kita ibadah kuburin karena Allah. Saya bilang ini pasti baru baca buku nih. Orang yang masih kubur intelektual kayak gitu. Sama ada Gus terkenal sekarang booming. Kalau Anda mengharapkan surga, berarti Anda berdirikan Tuhan. Tuhan itu Khalik, surga itu adalah makhluk. Don't believe sama. Dia ngajarin Tuhan lagi, dapat hati saya. Ini ilmu tinggi, tafsirnya jauh, tapi ngajarin Tuhan. Sekarang kan dia lebih pintar dari Tuhan. Anda akan kemasukan pemahaman ini. Please, yang melotot belum tentu paham, apalagi yang merem. Lihat, gini. Ayat kauniyah, alam semesta. Ini kauniyah, realitanya. Ini kauniyah. Yang mencipta manusia siapa? Allah. Yang ngomong Al-Quran siapa? Berarti Quran itu benar semua sesuai dengan manusia. Karena Al-Quran memang hudan lil muttaqin. Yang ngiming-ngimingin surga itu siapa? Allah. Yang nakut-nakutin neraka yang di Quran itu siapa? Allah. Karena memang manusia ada rasa harap, ada rasa takut. Karena manusia itu kompensasi, pamrih itu tidak bisa di-uninstall. Allah yang mencipta. Ikhlas itu bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas itu pamrih hanya ke Allah doang. Jangankan Anda mengharapkan sesuatu pada ini. Ada bapak-bapak dulu kita gini, sama selonjoran, sama begini lagi, pindahin. Gerakan apapun itu supaya Anda mengharapkan sesuatu yang lebih enak, betul nggak? Berarti sifat mengharapkan sesuatu itu namanya pamrih, no? Itu ada pada diri manusia. Surga itu laksana sungai-sungai yang mengalir hasilnya air, masya Allah, nikmat sekali. Ada lagi labanin lam yataghayyar ta'amuhu, sungai-sungai dari susu yang tidak pernah basi.
Ada lagi sungai dari khamr yang lazat lisyarib, sangat nikmat sekali. Wine yang tidak memabukkan, nikmatnya lebih dahsyat daripada sejuta wine di muka bumi ini, jutaan. Itu dahsyat. Ada lagi min asrin musaffa. Di Quran surat Muhammad ayat 15. Sungai-sungai dari madu yang mengiming-imingi indahnya surga siapa? Allah. Yang mencipta manusia siapa? Berarti Allah tahu manusia itu kompensasi. Sudah selesai. Jangan sok belagu Anda menjadikan manusia seperti malaikat. Kita tidak butuh. Maka kisahnya Rabbi Adawiyah bawa api dan bawa air. Mau kemana wahai Rabbi Adawiyah? Saya akan bakar surga dan saya akan lempar air ini ke neraka supaya padam. Karena saya tidak ingin mengharapkan surga dan takut api neraka. Saya hanya mengharap ridha Allah. Itu bahasa-bahasa sufi kayak gitu. Jadi menjadikan manusia seperti malaikat itu masuk. Si X terkenal ahli tafsir ngomongin tasawuf, nggak apa-apa, silakan aja dalam konteks berbeda, tapi jangan ngajarin Tuhan. Siapa yang mengatakan kalau bersedekah itu seperti kamasil habba ambatan sama sanabil fikul subhatul metahab, seperti satu bulir dijadikan tujuh dijadikan setiap tujuhnya ada 100 jadi 700. Siapa yang ngomong gitu? Allah. Siapa yang ngomong bahwasanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, satu malam itu pada malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang berhitung itu? Allah. Siapa yang mengatakan ada sholat di Masjidil Haram ini lebih baik atau sama dengan 100.000 sholat di selain Mekah Mukarramah? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang sholat di masjidku yaitu Madinah 1000 kali lipat daripada sholat sekalian tempat itu? Siapa yang ngomong? Sholat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Siapa yang bicara? Rasulullah. Semua itu benar, nggak mungkin jangan diajarin. Allah kok hitung-hitungan kayak dagang aja. Emang dagang? Anda mau apa? Surah At-Taubah ayat 111. Emang dagang Anda mau apa? Jangan sok belagu. Saya tuh waktu ceramah, wah Ustaz pasti dagang. Ibadah itu karena Allah. Ya udah nggak apa-apa. Masih itu namanya orang punya ilmu sedikit tapi merasa dalam. Anda ngajarin Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita, ada hawa nafsu, ada kompensasi. Saya tanya apa malaikat diiming-imingi surga dan ditakut-takuti neraka? Enggak. Beda makhluk. Agama lain itu kayak gini. Manusia tidak menikah. Yang begini, para pendeta yang biarawati nggak menikah. Seperti manusia dijadikan seperti malaikat. Yang gini juga yang gundul. Oh, nggak menikah juga. Menikah itu nista. Kenapa? Seks itu nista. Sementara Al-Quran nanti surga itu azwajul mutahhar kan gitu, pasangan-pasangan hidup yang bersih kan gitu, yang suci. Halo, yang iming-iming siapa itu? Allah tuh gak usah diajarin, lebih pintar dari ente. Jangan ngerti-ngerti Islam, oh ibadah gak boleh ngaku. Yang ngomong Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah itu Nabi. Nabi itu lebih pintar dari ente. Jangan sok lebih pintar dari Nabi dan Allah. Itu maksud saya. Karena nanti kalau Anda belajar mulai berintelektual, belajar, oh ternyata sholat itu bukan mengharapkan surga takut neraka, tapi karena Allah, ini baru belajar. Oke, jelas ya. Maka performance standarnya ini, lihat. Wasari'u, kita ambil contoh. Surat Ali Imran 133 ini performance standarnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza dan seterusnya. Ini biar cepat karena saya ingin dapat banyak Bapak-bapak Ibu. Halo? Enggak apa-apa ya, biar cepat. Al-Baqarah Ali Imran 133 mengatakan bersegeralah Anda minta ampunan kepada Allah yang mana surga luasnya langit dan bumi. Yang ngomong-ngomong di surga itu Allah nih. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Allah yang ngomong. Jadi jangan sok, saya nggak butuh surga, yang penting ridho Allah. Ya Allah, kalaupun Engkau meletakkan aku di api neraka, nggak apa-apa, yang penting Engkau ridho. Nggak mungkin Allah ridho itu neraka, gimana? Jahat banget tuh Allah, kan nggak mungkin gitu. Itu jangan menghina Allah lah. Saya tidak masuk surga, nggak apa-apa, yang penting aku dapat ridho Engkau. Aduh, gue terangkan kayak gini. Memang hidup itu transaksional dengan sama Allah. Ali Imran 911. Kalau di Amerika 911, kita enggak 911. At-Taubah 111. Ingat tuh. Oke, lanjut. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sarra. Ini kita praktek. Berinfak baik dalam lapang atau sempit. Ini kita praktek untuk mempraktekkan teori tadi. Satu, berinfak. Ini pernah saya terangkan infak.
Seandainya di sini ada pipa atau paralon, itu namanya nafak. Ada bolongan berbalik, ada bolongan begini nih. Ini pernah saya terangin. Halo, kelihatan nggak? Alladzina yunfiqun wa mimma razaqnahum yun, dan apa yang kami berikan mereka infakkan. Ini dua. Ini namanya dua lubang ini namanya nafakun bahasa Arab. Nafakun bahasa Arab. Mereka berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Lapang sempit ada dua material. Oke, Anda punya duit berinfak biasanya kali. Anda pas-pasan duitnya, tapi tetap berinfak. Toh, berarti leveling. Berarti levelnya naik. Karena Anda dalam keadaan kesempit pun berinfak. Sekarang hati. Anda punya duit, Anda ngasih orang yang Anda suka biasanya. Tapi Anda ngasih orang yang Anda benci. Wah, itu berat. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kisah hadis Rifqi. Hadis Rifqi itu Nabi Muhammad SAW punya bini namanya Aisyah. Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Difitnah bahwa ini selingkuh. Yang menyebarluaskan, yang memviralkan ini siapa? Orang-orang yang disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tajir gelintir, duitnya banyak banget, gede banget. Itu udah saya santunin, saya kasih santunan, malah hina-hina anak saya. Gua saya kasih ente, itu namanya sempit. Materinya ada, tapi sempit. Ogah, turun Al-Quran, nggak boleh kayak gitu. Orang bertakwa itu berinfak bukan karena orang ini semua, karena Allah. Berarti ketika sempit berhadapan dengan orang baik atau tidak? Halo? Ketika Anda sempit berarti berhadapan dengan orang yang tidak baik. Lanjutkan 134 ini kan apa? Ali Quran 133, 134. Wal kadhimin al menahan amarah. Kalau Anda menahan amarah berhadapan dengan orang yang baik atau tidak baik? Yo. Kalau kita nahan amarah berhadapan dengan orang yang baik atau tidak baik? Iya, baik. Anda belajar takwa, saya praktek takwa, sabar. Halo? Subhanallah. Menahan amarah berarti berhadapan dengan orang yang tidak baik. Lanjut naik leveling next. Upgrade. Apa itu? Wala afina linnas. Menahan amarah udah belum cukup. Ente maafin. Memaafkan itu orang yang benar atau yang salah? Kita maafkan orang yang salah atau orang yang benar yang kita maafin? Kasih kesabaran hamba ya Allah. Pagi-pagi udah keringetan. Kita maafin orang berarti orang itu salah, betul nggak? Ini redaksi Quran, Ali Quran 134 ini. Berarti ada berhadapan orang yang kagak benar semua nih. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Kok gitu levelnya? Anda menahan amarah, naik lagi. Memaafkan, berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik sama orang baik, Jokowi begitu, mah termulanya, mah buzzer. Anjing aja itu berbuat baik sama tuanya karena tuanya baik. Itu anjing itu. Dan ini orang berbuat baik itu ketika Anda berhadapan dengan orang yang tidak baik, Anda tetap berbuat baik. Wahai para suami, apakah ada suami yang baik? Iya, bini saya baik. Kalau bini ente baik, terus ente baik, biasa aja. Mohon maaf, ini pakai bahasa yang tajam-tajam biar mantap. Anjingnya kayak gitu, si Jokowi kayak gitu, sama. Tapi Anda tetap berbuat baik ketika pasangan hidup Anda lagi bikin kesel, Anda tetap berbuat baik. Lagi bikin kesel, dia nyakitin kita, ngebohongin kita, Anda berbuat baik. Top, itu namanya. Kok bisa? Karena rasa dilihat oleh Allah. Karena prinsip saya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Kalau Anda berbuat baik karena pasangan Anda berbuat baik, Anda berbuat jahat karena pasangan Anda berbuat jahat, Anda tergantung orang lain. Itu namanya reaktif namanya. Iya suami saya na'budu wa iya suami saya nasta'in. Hilang ketakwaan Anda. Anda digerakkan oleh orang lain. Dulu waktu saya masih kecil ada namanya Sarimin. Sarimin pergi pasar, dong, betul nggak? Bapak-bapak tahu Sarimin? Udah tua berarti.
Zaman sekarang udah nggak ada tuh. Saling itu reaktif, nilainya reaktif, digerakkan oleh orang lain, baru dia bergerak. Penguasa kita reaktif, diagarakan oleh oligarki, itu saling semua tuh monyet semua. Anggota legislatif monyet ini, monyet tahu digerakkan oleh ketua parpol digerakkan oleh yang bayar. Lempeng saya udah pegel. Semua juga tahu, nggak usah dikasih tahu. Siapa yang bayar dia menggerak. Saling juga gitu, bang sini bang, ada bayar berapa? Tong apa bedanya? Orang berkata, no, nggak ada reaktif, proaktif. Aku digerakkan oleh Allah. Anda mau berbuat baik, berbuat jahat, nggak harus saya berbuat baik karena saya hubungannya dengan Allah. Dan ini akibatnya adalah nanti akhirat saya. Itu orang bertakwa. Maka yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina wal ghadwa wal 'afina 'anil nas. Itu gambar orang bertakwa. Ini contoh. Surat 51 ayat 15, 16, 17 dan seterusnya. 51 surat Dzariyat. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma tumrabu. Lihat. Orang-orang bertakwa dalam surga-surga, mata air, semua mengharapkan apa? Akhirina ma tumrabu. Mengambil apapun apa yang dikasih oleh Allah. Kok iming-iming surga? Saya mah sholat nggak butuh surga, yang penting itu Allah. Udah lihat, kita ngajarin Tuhan. Apakah Anda lebih hebat dari Tuhan? Ini kadang-kadang semua orang sufi itu sok, menurut saya. Sok jadi malaikat. Saya gede banget sih. Pemahaman nggak begitu. Maka itu saya paling kesel ketika saya baru pulang ke Indonesia nama ISQ. Itu nama ISQ itu sudah mendowngrade ajaran agama Islam. Ente pikir intellectual quotient dibuang itu hanya emosional dan spiritual. Maka di sekolah-sekolah, di kantor-kantor ada namanya rohani Islam. Apa-apaan, Islam bukan urusan rohani doang. Bicara ekonomi, bicara politik, bicara tentang fisik Anda, kesehatan, semua. Islam itu adalah alam semesta. Agama lain oke urusan rohani doang. Agama lain orang agama lain oke emosional dan spiritualnya doang. Oke, silakan. Kalau agama Islam harus dikasih semuanya. Oke, selesai. Maka itu kita harus belajar betul desainnya by Al-Quran dan hadis desain, bukan by culture. Sekarang bagaimana bisa keluar ini semua? Ini masukan paradigmanya. Terakhir adalah paradigmanya. Masih boleh ini Pak? Masih dikasih waktu nggak? Lanjut apa udah berhenti nih? Kalau kemarin pulang nih, ada yang mau umroh masalahnya. Maksud saya sebelum Ramadan Anda sudah dapat Ustaz, Anda udah ngerti itu. Oke bersama Allah, oke mati. Gimana supaya kayak gitu? Halo? Oke? Lihat ini paradigmanya. Gak usah pakai sosok kacamata. Anak-anak zaman sekarang saya point of view. Point of view. Sudut pandang melihatnya dari mana? Orang kerennya perspektif. Susah banget. Kacamata itu gimana? Ada kita aja gampang. Yang gampang. Cara mandangnya gimana? Itu namanya paradigma. Kerangka berpikir. Yang lagi kerangka kayak gimana? Udah ngeliatnya dari mana gitu aja. Oke? Lihat. Ini pernah saya terangin. Sekarang kauniyah dulu. Kauni alam semesta. Subhanallah. Alam semesta. Boleh kita kursi lagi. Mana sih ini yang sini? Ustaz, ambil kursi. Jangan orang tua, jangan orang nenek muda, jangan orang tua. Ini imam, salah. Ini bapak nggak boleh. Orang tua nih, pegel nih. Ustaz pakai pegel bapak-bapak duduk saya udah berdiri kan gantian. Lihat ini. Maksudnya supaya ini kalau saya duduk di bawah kan nggak kelihatan. Yang jagain kamera juga kemana, kita kemana gitu kan. Sebetulnya mantengnya ini. Supaya dapat ilmu bukan hanya yang di offline yang di masjid ini maksudnya gitu. Lihat saya gitu, lihat. Kerangka berpikir kalau ada dapat ini, dapat semuanya. Ini namanya paradigma, kerangka berpikir. Paradigma apa? Satu, tauhid. Sampai dengan takwa. Ini banyak dapat nih. Kita bersyukur. Banyak dapat. Kebalikan tauhid syirik. Kebalikan takwa adalah fujur. Kebalikan syukur adalah kufur. Ini namanya taat. Ini maksiat. Itu kerangka berpikir semua. Gabung. Udah mulai krimis. Maksudnya satu sistem ini benerin gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah.
Ini kerangka berpikir Anda, ini 1 kali gayung 2, 30, 40 dapat semuanya. Fokus. Sekarang saya kasih tahu, Anda dari awal dengar itu harus niatin mau ngajar orang lain. Film lagi ngapain? Makan martabak apa? Enak sini ada keju banyak, susunya banyak, tapi saya nggak suka dengan kacang yang dikit doang, paling coklat dalam. Dia ketemu orang punya kali, kalau si Ahmad datang ketemu si Boy, dari mana Ahmad? Tadi kemarin makan apa? Makan martabak. Gimana martabaknya? Aduh, nggak ngeh nih, karena buat dia buat diri sendiri. Ahmad sini apa? Nanti beli martabak di sana ya. Apa? Ya kejunya banyak, ini gini, kacangnya sedikit aja. Oh ya, wah dia lebih ngerekamnya lebih dasar karena untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka ketika Anda dengar pengajian, niatkan untuk mengajarkan orang lain. Bapak kita aja gitu. Bapak kita siapa ya? Nabi Adam diajar sama Allah, suruh ngajar lagi kepada malaikat. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka ketika kita belajar, niatkan untuk mengajarkan. Itu caranya. Khairukum khairun nas mu'min. Sebaik-baik manusia yang paling baik manfaat untuk orang. Maka ketika Anda belajar supaya lebih dasar daya rekaman Anda, niatkan untuk mengajarkan. Saya baca buku, saya niatnya untuk ngajarin buku ini. Begitu caranya. Jadi ketika Anda baca buku, dasar daya tampungnya, daya rekamnya, daya memorizingnya dasar. Oke? Maka itu saya ingin ini semua betul-betul kita niatkan untuk mengajarkan orang. Jelas ya? Oke. Lihat sini. Istirahat saya. Ini emak ini perasaan terang. Emak nyuruh anaknya, Brian, ambilin jemuran, sayuran. Jemuran. Enggak. Panas-panas ngambil sayuran. Disconnect. Namanya Brian. Nama bapaknya Brian. Main apa ini? Ditolak. Yang kedua, namanya Obama, emaknya nyuruh Obama, ambilin jemuran. Emak jemuran lagi, panas-panas lagi. Caranya ngapa mak? Sekarang, dia manyun aja. Orang bawahnya manyun. Obama. Namanya orang bawahnya manyun. Jadi 2 orang, yang satu nolak total, yang satu ngerjain setengah hari. Ini yang kita kontrol dalam kerangka berpikir. Ada anak soleh, namanya Arya, soleh banget. Disuruh main bilang, Arya siap ambil murah. Nama orang soleh, biar kayak Mas Arya. Tanya, setan ngomong gini, setan. Ngapain dia nih? Lihat apa yang saya tulis. Ngapain dengan jemuran? Capek-capek, panas-panas. Lihat, cara berpikir setan. Ngapain ngambil jemuran? Capek, panas, fokus pada yang disuruh. Fokus yang disuruh. Saya tulis disuruh. Kata Mas Arya, lihat. Yang nyuruh Mas saya, fokusnya di sini. High level of thinking. Dia mikirin di atas, dari bawah. Dia bayangkan saya akan down dalam perutnya 9 bulan, brojol, pipis dia bersihin, dia ngasih suami dan seterusnya. Ini mah kecil, nggak ngaruh, ini kecil. Selesai. Ini kerangka berpikir orang soleh. Tapi yang 2 tadi, ngapain yang jemuran? Nggak mau lah si Brian. Jemuran dan sayuran, di sekolah nggak sih? Si Obama juga gitu, dia fokus ke sini. Sekarang ganti. Sekarang kita ganti Allah. Lihat kerangka berpikir. Allah nyuruh usjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam. Suruh apa tadi? Sujud. Allah nanya, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Oke. Di mana-mana nanya itu berangkat dari tidak tahu. Halo? Kan nggak mungkin saya ketemu, nama kamu siapa? Mas Ara bingung. Nanya saya, emang kagak tahu nama saya? Aryo Wisol, kan gitu. Bos pakai nanya, karena tahu. Berarti kalau nanya itu harus berangkat dari tidak tahu, betul nggak? Halo? Iya nggak? Saya nanya nih, Bapak nanya siapa? Pak Arvin, ini Pak Bambang.
Dia nggak ngomong gitu, udah aku bantu, gitu kan? Nggak tahu nama, nggak mungkin ada nanya orang tahu, halo, ya nggak? Sekarang Allah nanya kepada iblis, kenapa ente nggak sujud ketika aku suruh? Berarti Allah tidak tahu itu? Halo, Allah maha tahu. Jadi buat apaan? Buat mengasih tahu cara berpikir iblis. Hudan lil muttaqin. Hai manusia, aku yang maha agung, berdialog dengan yang nista. Aku maha tahu, mau kuasa, berdialog. Maka dialogis. Kalau anda jadi presiden, dialogis lah. Jangan baper gitu, dikritik dikit, marah, mayang-mayang. Apakah anda lebih hebat daripada Tuhan? Tidak mau berdialog dengan para oposisi. Gitu caranya. Gak usah pikir itu, ini dulu, takwa dulu. Jadi kerangka setan lihat sini. Allah nyuruh setan untuk apa tadi? Disuruh, diperintahkan. Disuruh apa tadi? Sujud. Lihat setan. Sujud. Lihat ini. Sujud. Apaan? Junior, senior, dari tanah, saya dari api. Sorry Doria, tahu ya kan gitu. Di bahasa jadul mah. Dia fokus di sini. Saya dari api, itu dari tanah, apaan? Padahal ada makhluk yang lain lebih hebat daripada api. Siapa itu? Malaikat. Dari apanya? Dari cahaya, dari nur. Kalau boleh nanya, malaikat ini kan lebih keren. Ngapain dia sujud? Yang nyuruh saya, yang mencipta saya. Lihat dari sini. Bahasa saya namanya zoom out, zoom in. Zoom out, zoom in. Semua yang di atas zoom out, yang di bawah ini zoom in semua. Semua sama. Kita lihat sini. Kenapa Anda sholat tidak khusyuk? Karena habit of mind Anda tidak ada namanya tauhid. Gak ngerti sana. Oke. Pak Muhammad terus juga nih revisi. Ini biar cepat. Alam semesta serta sisinya. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada meteor dan seterusnya. Di langit, di bumi ini pernah saya terangkan. Ada gunung, ada lautan, ada binatang, ada presiden, ada binatang, ada wapres, ada binatang, ada polisi, ada batu-batuan, ada anggota legislatif, ada binatang, ada hakim, ada mahkamah konstitusi, ada KPK, ada binatang. Banyak banget binatang ini. Di bumi maksud saya kan banyak macam-macam. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, banyak banget kan. Ada polisi, ada binatang, ada banyak banget. Ini alam semesta serta sisi. Wahid, satukan. Wahid, satukan. Wahid, satukan. Semua satukan. Semua berasal dari yang satu. Semua ini namanya zoom out. Setan tidak mau itu. Di depan saya ada air minum. Lihat. Setan maunya air minum. Makanan. Ini yang diciptakan. Berarti di sini ciptaan. Halo. Anda lihat ciptaan makanan. Makanan mantap. Minuman. News, Erot, Maci, coy, apalah namanya. Gila coy. Top markotok apapun bahasanya. Anda dibelenggu dengan syaitan. Ketika Anda lihat makanan ada makanan, minuman adalah minuman. Yes. Siapa yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan tadi siapa ya? Parah banget belum setan. Just kidding. Abis daripada tidur. Kalau Anda bilang setan berarti ngerti. Alhamdulillah, senang bahagia saya. Coba apaan? Lama-lama saya angkat Anda dari wapres nanti ya. Jadi
mind of tauhid, cara berpikir yang benar. Mind of taqwa gimana, Ustaz? Hai Arifin, ini makan minuman milik aku. Kembali pada siapa akunya? Allah. Tubuhmu milik aku, kata Allah. Semua milik aku. Aku yang punya, aku yang atur. Kita lihat seremonial formalistiknya. Puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berlelok, kan gitu. Gak boleh hubungan suami istri, kan gitu. Halo? Tidak boleh bentak tadi yang tadi. Gak boleh ngambekan. Halo? Yang tadi. Anda jangan terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik. Susah banget. Gak usah pakai kulitnya doang, isinya gitu. Pendekatan substantifistik yang buang pakai bahasa kayak gitu, buang. Saya nggak mau pakai bahasa kalau dia. Nggak, jangan puasa jangan kulitnya doang, isinya diambil. Apa itu? Kerangka berpikir takwa adalah, ya Allah ini tubuh milik engkau, makan milik engkau yang punya, engkau yang ngatur. Setidak makan, engkau yang punya, ini punya. Hai, ada hamba Allah yang berpuasa. Hadis kursi. Allah sangat mencintai orang yang menyegerakan buka puasa. Namanya ta'jil apa? Ta'jil. Ini hadis kursi. Aku seneng banget. Jangan lihat ta'jilnya. Orang Indonesia bukan takjil. Ini kontradiksi saya kasih tahu. Kalau takjil itu mundur. Entar. Kalau ta'jil pakai mensegerakan. Pas segera makan keluar semua kan? Jangan fokus pada makanannya. Zoom out. Ini namanya terdistrak namanya. Gak usah terdistrak. Jadi terdistrak tuh. Jadi ngelengos, distraction tuh. Gak usah pakai bahasa yang puyeng. Distraction tuh ngelengos. Tadi dulu makan. Jadi distraction. Lanjut. Lihat ini. Ta'jil itu jangan lihat. Allah paling senang orang itu ketika azan maghrib dia cepat makan. Itu hadis kursi. Amat dicintai oleh Allah. Jangan lihat itunya. Lihat gimana kerangka berpikirnya. Ya Allah, ini makan milik kau, tubuh milik kau, aku turut. Kalau suruh makan cepat, makan cepat. Ente kok nggak makan? Entah. Aneh bisa, aneh kan masih kuat. Itu haram. Namanya wisal, namanya haram wisal. Song wisal. Itu haram, diharamkan. Maka jangan lihat kulitnya doang. Lihat ya Allah, ini milik kau yang punya, kau yang ngatur gitu. Halo? Anak kecil, taruhlah anak kayak gini nih. Ini pasti puasa sampel nih, saya yakin puasa sampel sampai maghrib. Terus apa bedanya kita anak kecil? Bedanya dia nggak punya ilmu, kita punya ilmu. Bedanya apa? Kita ngerti ya Allah, aku berpuasa ini la'alakum, supaya saya sadar ini semua kau yang punya, kau yang ngatur. Gitu maksudnya. Halo? Yang ini yang hilang, kerangka berpikirnya yang hilang. Dia nggak makan, nggak minum. Apa bedanya anak kecil? Jadi kerangka berpikir zoom outnya hilang. Ini makan milik engkau. Mau puasa nih. Aduh, jam berapa nih? Lihat jam. Aduh, udah keroncongan di jam 9 nih. Dihitung 10, 11, 12 3 jam. Tua, gapat, mak, 6 9 jam lagi. Aduh, lama banget ya. Ini namanya ibadah Obama. Orang bawanya manyun TBC, tekanan batin kontinu. Dia zoom in-nya kepada perilaku yang disuruh. Dia lupa yang nyuruh. Halo? Kerangka berpikirnya dibelenggu oleh syaitan. Maka dia under pressure, dia tekanan batin. Harus zoom out. Ya Allah, aku lapar. Tubuh ini milik Engkau. Aku berkhidmat pada Engkau, merasakan lapar. Ya Allah, aku hidup itu menjalankan semua yang Engkau inginkan, bukan aku yang inginkan. Itu maksudnya. Hidup itu menjalankan semua yang Allah inginkan, bukan kita ingin. Itu kerangka berpikir zoom out. Takwa. Sekarang syukur. Ya. Ini nyampah Ustaz. Salah satu Ustaz yang ceramah nyampah cuma saya dong sih. Ini lihat. Makanan adalah makanan, minum adalah minuman. Wah, enak banget makanannya. Wah, minumannya enak banget. Oh, ini harta saya. Oh, ini jabatan saya. Oh, ini tubuh saya. Oh, ini harta saya. Oh, ini anak saya. Oh, ini pasangan hidup saya. Oh, ini mobil saya. Ditutup, namanya kufur. Cover bahasa Inggris. Anda buka, syukur ya Allah, ini dari Engkau, syukur.
Maka syukur adalah zoom out, syukur adalah tauhid, syukur adalah takwa. Yang di atas ini mengembalikan kepada siapa? Allah. La in syakartum la zidanakum wa la in kafar inna adzabi lasyadid. Manusia dibagi dua, imma syakiran, ya Allah alhamdulillah, ada yang bersyukur, wa imma kafur, ada yang kufur. Fadhkuruni, ingat aku, azkurkum, aku ingat kamu. Washkuruli wa la takfurun, gandengan terus. Ingatlah aku ingat kau. Bersyukurlah, jangan kufur. Kafir, tutup. Maka ketika Anda ingat makan ada makanan, Anda dikufurkan kerangka berpikirnya oleh siapa? Oleh setan dan hawa nafsu, namanya fujur. Jelas? Halo? Maka itu sama. Maka itu taat itu semua dari Allah. Maksiat fokus di zoom in-nya. Jadi kalau ada praktek ini, lihat makanan yang Allah dari kau, lihat minuman, ibu-ibu pulang ke rumah, lihat suami Anda, Allah Masya Allah. Suami Anda pulang lihat bini, ya Allah alhamdulillah Masya Allah. Anda pegang, Allah Akbar, Masya Allah. Bininya bingung, tumben. Biasanya jawab lagi. Makin belajar. Ini dari Allah, semua dari Allah. Itu namanya kerangka berpikir takwa. Kalau semua dari Allah, semua Allah akan keluar dari rasa selalu bersama Allah. Satu. Belum selesai. Semua dikembalikan pada Allah akan ada pertanggungjawaban. Nikmati dua. Maka mengembalikan kepada Allah dua. Pertama, ini milik Allah, semua dari Allah. Yang kedua, pertanggung. Itulah maliki yaum. Pertama yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu dikasih Allah, Maha Pengasih, dikasih Allah. Subhanallah. Jadi Anda sudah belajar takwa apa, dimensinya apa, pilarnya apa, konsekuensinya iman dan ihtisaban apa, kemudian kerangka berpikirnya. Nanti ustaz siapapun, ceramah apapun tentang takwa, mengutip dari soal Baqarah, Al-Imran, surat itu semua yang ketahuan ketika Anda melihat, oh ini kerangkanya, dapat semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang bikin ini dah sarapan dah. Ada pertanyaan? Lu dapat nih. Saya masanya mesti berangkat umroh, makanya saya lempengin. Kalau belum jelas juga nanti besok Zoom saya akan terangkan lebih dalam lagi, pakai gambar. Saya tidak mau jualan di sini. Jualan di dalam masjid haram nggak bawa berkah. Tapi kalau Anda mau belajar, ada Zoom, ikutin Zoom. Setelah sholat subuh ada kajian Zoom. Itu kajian sebelum Ramadan. Habis itu saya nggak kajian lagi karena habis itu kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika ada sholat tarawih, Allah pelan-pelan judulnya terahatun. Lihat ke sini. Ini namanya rahatun. Raha ya Rabb. Saya mau seperti ini. Astarih, bentuk verb. Bentuk nounnya al-istirahat. Jadi dalam bahasa Indonesia istirahat. Raha itu relax, santai, senang-senang. Kita ngomong ini. Suruh Masya Allah, Alhamdulillah. Saya jalin. Supaya tubuh Anda kekuatan takwa yang berdasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Berapa kali tadi? Kalau saya praktekin itu Rasulullah SAW mengajarkan mau masuk bismillah, setelah masuk alhamdulillah sampai 3 kali. Ini jangan main-main, ini ajarin. Berarti semua makanan dan minuman yang masuk ada nama Allah. Masuk dengan nama Allah, semua dengan nama Allah, maka akan bercahaya. Maka cenderung Anda untuk taat lebih dasar daripada maksiat. Mantap banget. Sampai jadi ini cenderung maksiat daripada taat. Kenapa? Tidak ada cahaya Allah. Makanan itu tidak ada nama Allah. La yardallah, sungguh Allah cinta banget sama orang yang mau masukin makanan atau minuman dengan nama Allah, baru ke makanan atau minuman disebut dengan bertahmid alhamdulillah. Jadi kalau saya di sini, berarti setiap bismillah, alhamdulillah, ambil lagi bismillah, alhamdulillah, minum bismillah, semua. Jadi wali Allah ini, oke, sangat dicintai
semua dilihat makanan dari Allah. Ini dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Lama-lama Anda mengenal Allah lebih dahsyat. Akhirnya Anda getaran. Nah ini saya gambarkan di dalam buku judulnya Khusyuk itu Mudah. Khusyuk itu mudah. Bahasa gaul, nggak usah pakai bahasa yang susah, bahasa gaul, ngobrol, bahasa ngobrol. Yang penting ini orang keluar akhlak, out of the box. Saya yakin anak taruh kelas 6 SD itu sampai selesai baca, yakin. Kenapa? Ngobrol, bahasa ngobrol. SMP SMA pasti baca. Apalagi orang berpendidikan, karena bahasa ngobrol. Jadi Anda bisa baca itu, ini yang semua saya terangkan di sini. Jadi lebih detail tentu bukunya. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu dikembalikan pada siapa? Zoom. Allah. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ada manfaatnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kalau Anda berjalan melihat tumbuh-tumbuhan, masya Allah, ada cahaya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Lihat rumah Anda, ya Allah, dari Engkau ya Allah. Lihat tanah kita sini nak, dicium, Allah, masya Allah. Kenapa sih Pak? Enggak, ya Allah, mengembalikan pada Allah. Belum kelar, satu step lagi apa? Ini ada pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Ingat mati. Semua nikmat akan ditanya. Tadi cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan Anda makan, anak Anda peluk, Anda rasa kedamaian, itu ditanya nanti di akhirat. Semua nikmat. Jadi 2 poin ini, Allah dan hari akhirat. Subhanallah. Ada pertanyaan? Tanya 0811 940 969. Tanya ke sini. Saya juga mau jalan ke sini. Ini udah mulai kelingan ya. Baru sejam setengah. Jujur saya baru sejam setengah. Bisa saya nanti gimana? Insyaallah. Ini pun saya malam lagi. Kenapa semangat? Karena sejajar abis ini saya mati. Saya selalu bikin ini. Bukan tiap hari, setiap saat. Kenapa? Kan kita tadi ngobrol di TP. Halo? Kan kita tadi ngobrol di TP. Semua orang yang wafat ampar dan tua, betul? Kan tadi kita ngobrol. Yang masuk, yang tadi itu loh, yang makan mie tek-tek harus mati. Ya kan? Ini ilustrasi saja. Bayangkan habis Ramadan Anda wafat, maksimalkan. Karena ini dilipat kali ganda, pahala dilipat kali ganda, semua dilipat. Mumpung ini masih hidup, kita optimalkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.